Pisambat si Tuipan Channel, si Karabono Om Intangay Dozuno. Saat ini tiba masanya kita untuk mendengar pembelajaran firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 115 bab yang pertama sehingga yang ke-8 di bawah tajuk Allah yang Esa. Ini di dalam bahasa Malaysia. Cara kita membaca firman Tuhan ini kita akan ganti-ganti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bukan kami ya Tuhan, bukan kami, tetapi Engkau sahaja yang harus dimuliakan dan dipuji, karena Engkau setia dan tetap mengasihi kami. Yang kedua, mengapa bangsa-bangsa harus berkata, di mana Allah mereka? Ayat ketiga, Allah kita di surga yang melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka dibuat daripada perak dan emas, dibentuk oleh tangan manusia. 5. Berhala-berhala itu mempunyai mulut, tetapi tidak dapat bercakap, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Ayat ke-6, ada telinga, tetapi tidak mendengar, ada hidung, tetapi tidak menghidup. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dan kerongkongannya. Biarlah semua orang yang membuat berhala dan yang percaya kepada berhala menjadi seperti berhala yang dibuat mereka. Ya, puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Pembacaan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, ataupun yang kita sudah baca bersama-sama, ini berbicara tentang suatu perbandingan yang diperhatikan antara Allah dengan berhala-berhala. Kalau kita kembali di dalam perjanjian lama itu, sebelum di dalam Mazmur ini, kita akan dapat melihat bahwa saat Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, waktu itu Musa berada di sana dan bertemu dengan Allah, dan ternyata pada waktu itu umat Israel di bawah pimpinan Harun. Dan ketika ketiadaan Musa bersama-sama dengan umat Israel telah mengambil keputusan untuk membuat lembu emas untuk dijadikan sebagai Allah mereka ataupun Tuhan mereka. Dan itulah keadaan kehidupan umat Israel. Nah, di dalam bahagian ini kita lihat si pemazmur coba menyampaikan, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama itu, ini dimulakan dengan sepertinya satu pengistiharan si pemazmur bahwa segala sesuatu apa yang dialami, apa yang sedang dialami olehnya, bahkan untuk kita, ini bukan sesuatu yang kita usahakan. Ya, segala sesuatu apa yang kita alami ini, ataupun apapun kebaikan, ataupun apapun hal-hal yang menyenangkan kita ini bukan karena keberhasilan secara manusia. Itulah sebabnya kita lihat di dalam ayat yang pertama, bukan kami ya Tuhan, bukan kami. Ya, kata si pemazmur menyatakan begini, tetapi Engkau saja yang harus dimuliakan dan dipuji. Jelas, di dalam bahagian ini si pemazmur menyatakan bahwa bukan kami, kejayaan ataupun apapun hal-hal yang menyenangkan yang membuatkan kita rasa bahwa kita mendapat satu hal yang sangat baik, itu bukan karena usaha. Ya, bukan karena usaha kita semata-mata, tetapi itu adalah karena berkat daripada Tuhan. Ya, sesuai dengan tema yaitu berkat, dan subtema berkat dari Tuhan pasti. Dan ini yang telah diungkapkan oleh si pemazmur dan sepatutnya menjadi satu ungkapan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Sehingga di dalam saat kita berhadapan dengan ataupun menerima berkat daripada Tuhan ini, jangan pernah kita terpikir bahwa ini adalah usaha kita, keberhasilan kita. Sekali lagi, kita ini hanya alatnya Tuhan untuk melakukan, tetapi segala-galanya ini itu berlaku ataupun kita alami karena berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, si pemazmur mengatakan bahwa Engkau saja yang harus dimuliakan dan dipuji. Ya, Mazmur menyatakan seperti itu. Dan kita juga ambil pendirian
yang sama seperti si pemazmur ini, di mana kita harus menyatakan dan tekan di dalam hati kita bahwa bukan kita, tetapi Allah yang harus dimuliakan dan dipuji. Mengapa pemazmur mengatakan seperti ini? Karena kalau kita lihat seterusnya, karena engkau setia dan tetap mengasihi kami. Ini adalah kasih Allah yang pasti, kasih dari Tuhan yang pasti, di mana Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak dapat diperkirakan, diperhitungkan. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang setia ini, maka sehingga pada hari ini kita masih tetap ada. Kesetiaan Tuhan melebihi daripada kesetiaan manusia semata-mata. Karena kesetiaan Tuhan itu tidak akan dipesongkan oleh hal-hal yang lemah. Berbeza dengan kesetiaan manusia. Kalau manusia pada hari ini mengatakan saya setia kepada dia, ada satu ketika bila berada di dalam keadaan berduka akan meninggalkan seseorang. Kalau manusia saat menerima kebaikan, dia masih katakan dia memuja-muja, tetapi saat berada di dalam keadaan kesusahan, mudah sekali untuk meninggalkan. Tetapi kesetiaan Tuhan ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini di dalam konteks kita, di dalam keluarga. Kalau Allah begitu tetap setia, yang berkat daripada Tuhan itu tetap pasti untuk kita, maka di dalam konteks keluarga kita, kita coba terapkan ini di dalam hal kesetiaan ini. Misalnya kalau anak, sebagai seorang anak, dia setia kepada ibu bapak. Karena selalu melihat siapa Allah ini yang begitu setia untuk kita. Meskipun sepatutnya kita tidak layak menerima balas kasihan daripada Tuhan ini, tetapi kesetiaan Tuhan sekali lagi yang tidak diperhitungkan, sangat-sangat luar biasa. Dan dari sinilah kita belajar kepada Tuhan. Yesus sendiri, dia begitu setia kepada Bapanya di surga. Dia tetap melakukan visinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, karena Yesus setia terhadap misi penyelamatan itu. Jadi memang jelas berkat dari Tuhan ini pasti, bukan di awang-awangan ataupun bukan satu rekaan. Hanya yang membezakan ataupun hal ini tidak akan menjadi pasti bila kita sendiri berpikiran bahwa oh, pencapaian ini karena usaha saya. Kebaikan ataupun apa yang saya alami ketika ini semua karena usaha saya. Maka akan kita terpikir bahwa oh, tidak ada berkat daripada Tuhan. Tetapi kalau kita percaya bahwa segala-galanya apa yang kita alami ini karena berkat daripada Tuhan, maka kita satu hati ataupun kita sepikiran bahwa berkat dari Tuhan itu benar-benar pasti. Selain daripada itu, si pemazmur di dalam bahagian ini juga menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa untuk kita. Maka bukan kita, tetapi sekali lagi Tuhanlah yang dimuliakan dan dipuji. Tubuh kita ini hanya sebagai satu pinjaman. Kita hanya dipertanggungjawabkan untuk menjaga, memelihara tubuh kita. Tubuh kita ini adalah milik Allah. Maka kita bertanggung jawab untuk menjaga, memeliharanya. Ada banyak perkara yang tanpa kita pikir ataupun tanpa kita duga, sepertinya sesuatu yang tidak baik ataupun menyusahkan kita. Tetapi ternyata kasih Allah itu ada tersembunyi, tersirat di dalam keadaan apa yang sedang kita alami. Ambil contoh di dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini. Kalau orang yang tidak melihat bahwa ada Allah tetap mengasihi ataupun berkat dari Tuhan itu pasti, di dalam apapun keadaan, selalu akan berpikir bahwa pandemi COVID-19 ini mengganggu ibadah. Tapi siapa sangka, dalam keadaan seperti ini, maka setiap keluarga
dapat berkesempatan untuk beribadah di dalam keluarga. Yang mana ini sepatutnya menjadi suatu kehidupan jemaat yang pertama, di mana berkumpul di dalam satu rumah untuk beribadah bersama. Dan ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Ternyata di dalam keadaan seperti ini pun Allah masih mengasihi kita. Dan itulah berkat dari Tuhan, memang berkat yang pasti, bukan rekaan semata-mata. Lalu di dalam ayat kedua dan di dalam ayat yang kedua ini merupakan salah satu pertanyaan. Pertanyaan orang-orang yang ada di luar sana. Dan di dalam ayat yang ketiga ini adalah jawaban si pemazmur secara sendiri. Orang-orang di sana akan bertanya, mengapakah bangsa-bangsa bertanya di manakah Allah mereka? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya bahwa ada wujudnya Allah ataupun adanya Allah. Lalu di dalam ayat yang ketiga dijawab dengan pentas, Allah kami ada di surga. Allah kami ada di surga dan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita ada di surga. Yesus sudah berada di surga dan dia menyediakan tempat kita. Dia lakukan menurut kehendaknya dan bukan menurut kehendak kita. Tapi kita seringkali melihat bahwa Tuhan hanya itu ada bila dapat memenuhi kehendak kita. Perlu kita ingat bahwa bukan kita, tetapi Dia yang melakukannya menurut kehendaknya. Maka seperti yang selalu saya katakan, bahwa kita melakukan bahagian kita, dan selebihnya itu Tuhan yang melakukannya untuk kita. Kita hanya tunggu menanti apakah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan menyesal kalau kita sudah meresponi kasihnya. Lalu di dalam ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-8, ini satu pernyataan daripada si pemazmur bahwa berhala-berhala yang ada, yang dibuat, semuanya ini tidak dapat melakukan apa-apa. Dalam ayat keempat, berhala-berhala yang dibuat perak dari emas pun yang begitu berharga, yang hanya dibentuk oleh tangan manusia ini, mereka mempunyai mulut tetapi tidak dapat bercakap. Tetapi Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah ini, dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Bahkan kalau kesaksian-kesaksian yang ada, mereka ada yang bersaksi bahwa mereka sendiri mendengar bagaimana Tuhan berbicara ataupun berkata-kata kepada mereka. Dan itu benar. Setiap orang ada kurnia-kurnia khusus yang diberikan. Ada yang dapat mendengar apa yang Tuhan katakan secara langsung. Ada yang mengerti, memahami kata-kata Tuhan itu melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Selain daripada itu dikatakan bahwa ada mata tetapi tidak dapat melihat. 6, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat menghidup. Segala-galanya berhala yang ada tidak dapat melakukan apa-apa. Yang pasti yang boleh dilakukan, tetapi Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat kepada kita, itu adalah pasti. Daripada firman Tuhan ini secara keseluruhannya, perkara yang perlu kita pikirkan khususnya di dalam keluarga kita, sekali lagi, ada banyak berhala-berhala yang berlaku di dalam keluarga kita. Bukan lagi patung, bukan lagi dalam bentuk batu, tetapi banyak berhala. Salah satu berhala yang sangat mencabar bagi kita pada hari ini adalah telepon. Ini yang kawal kita, maka dalam waktu yang sama kita sedang memuja ataupun kita sedang bersatu dengan berhala ini. Oleh itu selalu saya katakan, kita yang kawal, bukan telepon yang kawal kita. Kalau tidak dapat diatur, tidak dapat diurus dengan sebaik mungkin, semuanya hanya diawang-awangan. Jadi kita perlu berhati-hati ya dalam keadaan ini. Kita mulai kembali kepada Tuhan. Basic itu paling penting, kembali kepada Tuhan. Karena berkat daripada Tuhan itu pasti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti.
bukan hanya disampaikan melalui media-media seperti itu. Saya harap hal ini perlu kita pikirkan di dalam keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang memuja-muja berhala ini. Jadi sampai sini perkongsian firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Seterusnya kita berdoa secara khusus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar untuk pagi ini. Meskipun sangat sederhana, tetapi lewat daripada perkongsian ini kami dapat melihat, dan kami dapat tahu, dan kami dapat diperingatkan kembali bahwa segala sesuatu apa yang kami alami, yang memberikan kesukacitaan bagi kami, yang menyenangkan kami, ini bukan karena usaha kami, tapi semuanya ini karena berkat Tuhan yang pasti kepada kami. Justru itu, di dalam kami menikmati semua kebaikan Tuhan ini, tolong kami Tuhan, supaya kami bukan menjadi anak-anak-Mu ataupun jemaat-Mu yang melihat bahwa kami ini adalah yang tertinggi, ataupun kami menganggap bahwa kami ini adalah yang mulia. Melainkan Tuhan, tolong kami supaya kami dapat kembali melihat bahwa Yesus adalah Tuhan kami yang sepatutnya kami muliakan, dan yang kami puja dan kami puji. Tuhan Yesus, di dalam keluarga kami ini kami mau bersatu di dalam doa. Secara khusus di dalam usaha untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami mau bersatu di dalam doa, semua barisan hadapan yang begitu mengorbankan masa keluarga semata-mata untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, supaya mereka sentiasa di dalam keadaan yang sehat, terhindar daripada jangkitan COVID-19. Kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang ada di kampung, ataupun dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu Tuhan, apakah masalah, cabaran, kesulitan di dalam hidup mereka masing-masing. Apapun Tuhan, kami terus mau berserah kepada Engkau, supaya Engkau sendiri yang akan terus menjaga, memelihara mereka Tuhan, supaya terhindar daripada malapetaka. Dikuatkan di dalam mereka melakukan pekerjaan, dan keluarga tetap hidup aman dan harmoni antara satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa untuk pimpinan gereja kami, bishop, timbalan bishop, setiausaha, penolong setiausaha, bendahari, dan semua ekskor yang sudah pun dipilih, yang sudah dipertanggungjawabkan untuk memimpin PCS ini. Kami mau bersatu di dalam doa, supaya biar Engkau sendiri memberi mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengurus gereja kami. Ada banyak perkara yang belum kami doakan, tetapi kami percaya Engkau lebih tahu apa yang kami pikirkan, dan kami tahu bahwa Engkau akan menyediakan yang terbaik kepada seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebon positif, sambung yang bago. Tamanan Sri Kavu Kikiapi. Bye-bye.